Informa Solusi Indonesia, Studio Jambi. Seperti biasa, saya akan mengingatkan kembali kepada Anda yang mungkin memiliki pertanyaan. Silakan Anda langsung WA ke nomor saya di 0823 7182 1616. Dan semua pertanyaan yang masuk nantinya akan saya coba bantu jawab. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya pada waktu sebelum saya memutuskan untuk berhenti membayar tagihan kartu kredit, sampai akhirnya saya berani memutuskan untuk berhenti membayar tagihan kartu kredit. Dan saat saya memutuskan untuk berhenti membayar kartu kredit tersebut, akhirnya saya pun menyesal. Nah, kenapa saya menyesal? Silakan Anda tonton video ini sampai selesai dan nanti Anda akan tahu jawabannya. Jadi, pada waktu penghasilan saya dalam keadaan normal, saya tidak merasa terbebani oleh adanya tagihan kartu kredit yang jatuh tempo setiap bulannya. Namun, suatu hari dikarenakan ada sesuatu hal dan juga penghasilan saya yang menurun, maka saya mulai merasa terbebani oleh adanya tagihan kartu kredit tersebut. Nah, di saat itulah saya mengenal yang namanya sistem atau jasa pelunasan kartu kredit. Saya jelaskan sedikit mengenai sistem pelunasan kartu kredit ini. Jadi, sistem pelunasan kartu kredit itu kita akan ikut ke suatu biro jasa, di mana pada waktu tagihan kartu kredit kita akan jatuh tempo, mereka atau biro jasa tersebut akan membayarkan tagihan kita tersebut senilai atau sejumlah yang ada di tagihan. Jadi mereka akan membayarkan secara full payment. Nah, nanti setelah mereka bayarkan secara full payment, setelah pembayaran kita selesai, maka mereka akan mentransaksikan ulang kartu kredit kita tersebut, sehingga dana sejumlah yang tadi full payment tersebut cair lagi, cair ke rekening mereka. Nah, dan kita sebagai pemilik kartu kredit yang ada tagihan tersebut, kita dikenakan fee sebesar 2,8% dari jumlah tagihan yang mereka bayarkan. Jadi kalau kita istilah mudahnya, saya minta tolong dibayarkan kartu kredit saya dulu secara full. Nah, nanti setelah kartu kredit kita dibayar, otomatis dana yang tersedia di kartu kredit kembali menjadi terisi. Nah, setelah terisi tersebut, mereka akan transaksi ulang sebesar jumlah tagihan yang mereka bayarkan tersebut. Setelah itu mereka menerima dana hasil transaksi ulang tersebut, dan kita dikenakan fee atau jasa mereka sebesar 2,8% dari jumlah tagihan. Nah, otomatis tagihan kita itu tidak berkurang. Jadi misalnya tagihan kita 10 juta, mereka akan bayarkan 10 juta. Setelah mereka bayarkan, di sistem kartu kredit akan terrekod bahwa kita sudah membayar secara full payment 10 juta. Dan dana di kartu kredit kembali tersedia sejumlah 10 juta tersebut. Nah, setelah dana kembali, maka oleh pihak biro jasa tersebut, kartu kita digesek ulang, ditransaksi ulang senilai 10 juta tadi. Nah, mereka akan menerima dana cair senilai 10 juta. Jadi numpang lewat aja. Nah, terus kita tinggal bayar fee-nya sebesar yang tadi 2,8% atau
Dalam hal ini adalah Rp280.000. Itu untuk satu kali transaksi, satu kali pembayaran. Nah, nanti misalnya bulan berikutnya, bulan depan, ya saya juga seperti itu. Jadi karena saya merasa terbebani untuk saya nggak sanggup untuk membayar tagihan yang senilai full payment tadi, maka saya menggunakan jasa pelunasan tersebut untuk bulan depannya. Nah, begitu terus. Dan karena akhirnya saya ketagihan gitu. Jadi karena kan dengan membayar fee, artinya saya dari tagihan yang jumlahnya 10 juta, saya cukup menyediakan uang setiap bulannya senilai 280.000 aja. Nah, itulah. Jadi akhirnya saya ketagihan. Begitu terus setiap bulannya. Saya hanya membayar fee sebesar 2,8% dari jumlah tagihan yang saya terima. Nah, akhirnya tidak terasa saya menggunakan jasa pelunasan tersebut sampai 3 tahun lamanya. Nah, coba bayangkan, Anda bayangkan selama 3 tahun kira-kira dana saya yang habis berapa? Dari yang Rp280.000 per bulan, kalau dijadikan 1 tahun, ada dikali 12, dikalikan 12 bulan, lalu dikali selama 3 tahun. Nah, itu saya keluarkan untuk fee pelunasan kartu kredit. Sedangkan jumlah tagihan saya tetap utuh senilai 10 juta rupiah, dan itu tidak bergerak sama sekali, tidak berkurang sama sekali. Nah, pada waktu saya menggunakan jasa pelunasan kartu kredit tersebut, saya sebenarnya sudah sambil mempelajari tentang cara macet pembayaran kartu kredit. Cuma setiap tahun itu saya begitu di akhir tahun saya bilang ke diri sendiri bahwa tahun depan itu saya harus stop, dan saya harus berani mencoba cara stop pembayaran kartu kredit. Nah, namun karena sudah merasa enak dan nyaman, karena selama ikut pelunasan itu hidup saya lebih tenang. Terus terang saya katakan saya lebih tenang karena saya nggak perlu memikirkan, wah, bulan ini saya harus menyiapkan dana sebesar 10 juta. Itu saya sudah nggak perlu memikirkan itu dulu. Saya cukup pikirkan, saya siapkan uang sebesar Rp280.000 setiap bulannya, dan tagihan saya aman. Nah, yang kedua, saya merasa nyaman, nggak perlu dikejar-kejar oleh yang namanya kolektor nantinya. Coba kalau saya stop untuk membayar kartu kredit, pasti saya dikejar-kejar oleh kolektor. Nah, itu saya belum, pada waktu itu saya mengulur waktu, walaupun saya janji setiap tahun depan saya harus berhenti. Namun akhirnya begitu terus sampai jatuh setelah 3 tahun. 3 tahun lamanya saya menggunakan jasa pelunasan tersebut. Nah, setelah 3 tahun tersebut, akhirnya saya memberanikan diri untuk mulai stop membayar tagihan kartu kredit. Itu pun setelah saya mempelajari semua teori tentang cara stop atau cara menyelesaikan hutang kartu kredit dengan stop sementara membayar tagihan yang ada. Nah, ketika itulah saya masuk di babak baru, yang mana setelah saya mulai stop membayar tagihan kartu kredit, saya mulai menerima teror yang namanya teror dari kolektor. Ada yang marah-marah, ada yang masih istilahnya berkata baik, dan macam-macam pokoknya. Nah, itulah yang membuat saya menyesal pertama kali. Karena tadinya saya hidup tenang,
nggak perlu takut menerima mengangkat telepon. Sekarang setiap ada telepon itu saya jadi parno. Saya jadi takut sendiri, mau ngangkat, nggak diangkat salah, diangkat saya bingung, takut. Karena kalau tidak diangkat, itu secara teori yang sudah saya pelajari, saya sudah salah. Jadi konsekuensi waktu kita stop membayar tagihan kartu kredit, kita harus siap menghadapi yang namanya kolektor. Mau melalui telepon, ataupun chat WA, ataupun dia mau datang ke rumah. Nah, secara teori saya sudah tahu. Namun, namanya pemula, teori beda dengan yang namanya praktek. Jadi, saya ingat sekali tuh, pada waktu menerima telepon pertama kali dari yang namanya kolektor. Pagi-pagi ditelepon, secara teori saya sudah siap, namun begitu saya bicara, mengangkat telepon itu dan bicara, semuanya hilang. Nah, di situ semua pikiran kacau, keringet dingin, pokoknya nggak konsentrasi semuanya. Intinya begitu mengangkat telepon dan bicara, sudah hilang semua. Saya nggak bisa konsentrasi sama sekali. Nah, itu saya ingat sekali waktu itu. Nah, itulah babak baru yang saya jalani. Setelah adanya telepon yang pertama kali itu, lalu setiap hari saya selalu menerima telepon dari bank yang berbeda dan kolektor yang berbeda. Di WhatsApp pun juga sama. Nah, namun ya itu tadi, semakin kita berani menghadapinya, semakin kita terbiasa jadinya. Dari yang awalnya saya takut, ngeri, setelah berjalan sebulan 2 bulan itu sudah menjadi hal biasa. Dan sampai hari ini pun akhirnya saya tidak pernah ada beban untuk menghadapi yang namanya kolektor. Mereka mau datang, saya silakan datang. Mau menelpon, oke, saya angkat. Mau sehari 3 kali 4 kali, saya angkat. Mau bicara apa, silakan, saya dengarkan. Nah, intinya di situ. Nah, itu pertama kali saya merasa menyesal pada waktu itu, karena ya dari yang saya nyaman menjadi saya ketakutan di awal. Walaupun itu setelah berjalan beberapa bulan baru mulai terbiasa. Nah, selanjutnya yang lebih membuat saya menyesal adalah ketika saya mulai macet di lamanya sekitar hampir 1 tahun. Nah, itulah saya benar-benar menyesal. Tepatnya pada waktu seorang kolektor dari Bank HSBC itu menelpon saya, lalu saya lanjutkan di chat WhatsApp. Nah, setelah mereka menjelaskan kepada saya mengenai tagihan saya, mereka menagih, meminta kelanjutan dari tagihan saya macet, dan kemudian mereka menjelaskan mengenai perkembangan tagihan saya, nilainya sekian. Nah, itulah saya mulai merasa menyesal waktu itu, sangat menyesal. Nah, untuk penjelasan kenapa saya menyesalnya, Anda bisa lihat di penjelasan saya yang berikut ini. Anda bisa lihat ya, ini jumlah tagihan HSBC saya adalah 10 juta rupiah. Nah, setiap bulannya saya menggunakan yang namanya jasa pelunasan, di mana besar fee atau untuk jasa satu kali pelunasan tersebut adalah 2,8% dari jumlah tagihan yang ada. Tahu di sini untuk tagihan saya yang 10 juta tadi, maka fee untuk jasa pelunasan tersebut adalah Rp280.000. Itu untuk satu kali pelunasan. Jadi 1 bulan.
Nah, kemudian untuk bulan berikutnya, saya pun menggunakan jasa pelunasan tersebut. Jadi setiap bulan saya menggunakan jasa pelunasan 2,8% dari jumlah tagihan tersebut. Nah, selama 1 tahun, Anda bisa lihat total jumlah fee untuk 1 tahun kalau saya menggunakan jasa pelunasan tersebut adalah 12 atau 12 bulan ya, dikali Rp280.000. Totalnya adalah sebesar Rp3.360.000. Itulah jumlah uang yang saya keluarkan untuk biaya fee-nya saja, untuk fee jasa pelunasan selama 1 tahun. Itu jadi jumlah tagihan saya tidak berkurang, itu hanya jumlah fee yang saya bayarkan. Lalu saya gunakan jasa pelunasan ini selama 3 tahun waktu itu. Jadi Anda bisa lihat kira-kira selama 3 tahun itu jumlah uang yang saya keluarkan adalah sebesar 3 kali Rp3.360.000. Dengan totalnya adalah Rp10.080.000. Nah, itu selama 3 tahun uang yang saya keluarkan untuk membayar fee-nya aja. Jadi ini saya tegaskan lagi di bagian bawah. Anda lihat total fee selama 3 tahun adalah Rp10.080.000. Itu dana yang terbuang sia-sia, bisa dibilang begitu. Sedangkan karena hanya untuk fee-nya aja. Sedangkan jumlah tagihan saya atau pokok utang itu tidak berkurang sama sekali. Dan bahkan malah bertambah. Karena adanya iuran tahunan yang muncul setiap tahunnya selama 3 tahun tersebut. Dan otomatis jumlah tagihan saya pun lebih dari 10 juta. Karena adanya iuran tahunan tersebut. Nah, itu pada waktu saya belum mengerti atau belum mempelajari tentang adanya sistem macet kartu kredit. Nah, Anda bisa bandingkan yang tadi dengan tampilan yang ini. Di sini Anda lihat ini adalah tagihan saya di HSBC. Dan Anda lihat tanggalnya 12 Juli 2020. Lalu jumlah tagihannya adalah Rp10.323.978. Lalu Anda lihat lagi tampilan berikutnya yang di bawah ini. Di situ Anda lihat itu adalah informasi yang diberikan oleh kolektor HSBC yang menelpon atau WA ke saya, yang dilanjutkan di WA dengan saya pada tanggal 9 April 2021. Jadi kolektor dari HSBC itu menginformasikan perkembangan dari tagihan saya yang akhirnya pada tanggal 9 April tersebut didiskon menjadi senilai Rp5.500.000. Dan itu pun bisa dibayarkan menjadi 2 kali pembayaran. Tanggal 27 April 2021 itu tahap pertama, dan tahap kedua dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2021. Ya. Jadi setelah hampir 1 tahun itu tagihan saya yang dari 10 jutaan tadi sudah didiskon menjadi 5,5 juta. Nah, bahkan terakhir kemarin di bulan Mei itu saya oleh kolektor dari HSBC yang terakhir malah sudah menawarkan menjadi senilai 5 juta. Jadi bukan 5,5 juta lagi, tapi sudah menjadi 5 juta apabila saya mau melunasinya.
Nah, Anda bisa lihat diskonnya jadi lebih banyak lagi. Nah, itu untuk di surat itu sebenarnya terjadi kesalahan ya, karena di situ tertulis bahwa saya Rudi telah mengajukan melalui telepon kepada pihak HSBC menawar senilai 5,5. Sebenarnya bukan saya yang menawar, justru dari HSBC yang menawarkan diskon menjadi sebesar 5,5 juta. Nah, dan ini pun itu sudah saya komplain karena saya sama sekali tidak pernah melakukan apa yang tertulis di surat tersebut, di mana saya sudah menelpon untuk meminta keringanan menjadi senilai 5,5 juta. Padahal nilai 5,5 juta tersebut adalah penawaran yang diberikan oleh HSBC, bukan saya yang menawar segitu. Nah, jadi Anda bisa tambahan lagi nih. Jadi 5,5 juta tadi itu sebenarnya ditawarkan oleh pihak HSBC dan saya belum menawar. Anda bisa bayangkan misalnya saya menawar, mungkin masih bisa di bawah angka yang terakhir kemarin sudah menjadi angka 5 juta. Mereka menawarkan sudah turun lagi menjadi 5 juta. Itu belum saya tawar sama sekali. Nah, jadi saya bisa menawar mungkin di bawah itu. Dan itu pun kalau disetujui ya, artinya Anda tahu sendiri sudah dari nilai 10 juta bisa turun-turun terus. Itu belum umurnya umur macetnya belum ada genap 1 tahun. Nah, tadi yang juga saya sudah katakan bahwa saya ada macet waktu melakukan pelunasan selama 3 tahun. Anda bayangkan kalau ini macetnya saya bikin menjadi sampai di 3 tahun. Kira-kira diskonnya sampai berapa coba? Nah, itu. Nah, itulah yang membuat saya sangat menyesal. Saya menyesal karena kenapa tidak dari dulu-dulu saya mencoba atau memberanikan diri melakukan cara stop bayar kartu kredit untuk menyelesaikan hutang-hutang kartu kredit saya. Karena tadi Anda sudah lihat perbandingannya, justru dengan cara saya stop menghentikan sementara waktu pembayaran kartu kredit, saya malah mendapatkan potongan diskon dari tagihan yang ada. Sedangkan dengan cara yang lain, yang dengan pelunasan, Anda lihat sendiri, jumlah uang yang saya keluarkan justru lebih banyak daripada jumlah tagihan yang saya terima. Dan malah tagihannya pun belum berkurang sama sekali. Nah, itulah. Jadi, bagi Anda yang mungkin masih ragu untuk mencoba stop atau memutuskan untuk stop membayar sementara waktu tagihan kartu kredit, Anda sudah lihat sendiri dari cerita saya ini, dari tampilan yang tadi saya perlihatkan, itu pengalaman langsung dari saya sendiri. Nah, Anda tidak perlu merasa gengsi atau malu. Dengan Anda masih menjaga gengsi atau malu, Anda nantinya akan bertambah babak belur. Jangan ikuti cara saya yang lama. Misalkan Anda ada yang mengatakan, wah saya malu nanti, atau nanti saya nama saya di BI Checking atau SLK jadi ada blacklist atau jelek. Loh, Anda nggak perlu takut, Anda nggak perlu malu. Coba Anda lihat, pikirkan ulang dengan kejadian saya di pelunasan. Pada waktu saya melakukan pelunasan, mengikuti jasa pelunasan kartu kredit selama 3 tahun, nama saya di BI Checking itu bagus. Karena terekod di sistem pembayaran saya selalu tepat waktu dan selalu full payment. Tidak pernah minimum payment. Nah, tapi apa? Selama 3 tahun nama saya bagus di BI Checking. Apa gunanya? Saya mau ngambil kredit motor atau mau ngambil kredit mobil, yakin loan saya untuk membayar tagihan aja sudah
mulai setengah mati kok. Itu hanya mampu membayar sebesar 2,8% aja. Hanya fee. Apalagi masa saya masih mau berani mengambil istilahnya pinjaman atau mengambil kredit mobil ataupun motor, kan tidak masuk akal. Jadi kalau Anda masih memilih atau memberatkan untuk nilai BI checking Anda bagus, sedangkan Anda sendiri sudah ngos-ngosan, itu menurut saya sudah bertentangan. Nggak ada gunanya nilai Anda BI checking bagus, tapi kondisi Anda sebenarnya sudah ngos-ngosan dalam pembayaran kartu kredit. Nah, kecuali memang Anda mau gali lubang tutup lubang. Anda mau misalnya pembayaran kartu kredit saya Anda sudah ngos-ngosan, lalu Anda bilang BI checking Anda masih bagus, maka Anda mau menggadaikan sesuatu, STNK atau dana yang lain, atau mengambil kredit di mengambil hutangan baru atau kredit tanpa anggunan misalnya. Nah, Anda akan gali lubang tutup lubang, artinya nanti Anda pinjam di tempat B untuk menyelesaikan hutang yang di A. Lalu yang di B, Anda pun harus membayar lagi tiap bulannya menyelesaikan tagihan itu. Jadi buat saya, ketika Anda kondisinya sudah ngos-ngosan begitu, bahasa Jawanya ya, itu Anda tidak perlu merasa malu ataupun masih memikirkan soal BI checking. BI checking, kita anggap saja, andai kata selama 3 tahun kemarin saya tidak melakukan pelunasan, tapi saya melakukan berhenti membayar tagihan kartu kredit. Nah, Anda bisa lihat selama 3 tahun akhirnya jumlah tagihan saya kira-kira bisa jadi berapa diskonnya. Nah, setelah saya dapat diskon, saya bisa melunasi. Lalu saya akan kena skors BI checking yang selama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun, artinya tahun keempat, saya diskors, saya nggak bisa mengajukan utangan atau kredit apapun. Di tahun kelima, itu saya sudah bebas skors. Di tahun kelima, saya sudah boleh mengajukan kredit dimanapun. Jadi, Anda 3 tahun saya stop, BI checking saya jelek, tahun keempat saya kena skors, dan tahun kelima saya sudah bisa mengajukan lagi kredit yang baru karena nilai saya sudah kembali, nama saya menjadi putih lagi sudah, karena utang saya sudah lunas dengan jumlah tagihan yang mendapatkan diskon, ya kan? Terus saya sudah gak buang-buang uang istilahnya. Sedangkan kalau tadi Anda mengatakan, oh saya sayang kalau BI checking saya sampai jelek, artinya Anda mau ikut dengan cara saya, ikut pelunasan misalnya. Oke, ikut pelunasan selama 3 tahun. 3 tahun Anda cuma membayar fee, ya kan? Mau sampai kapan Anda bayar fee? Nah, Anda sudah buang uang untuk bayar fee. Fee tadi Anda lihat sendiri, nilainya sudah lebih dari jumlah tagihan. Jadi misalnya fee-nya tadi 10 juta, tagihan saya full masih utuh 10 juta, total 20 juta malah. 20 juta Anda siapkan duitnya. Nah, jadi Anda akan buang uang banyak di situ. Tapi kalau Anda tutup mata EGP dengan BI checking, saya mau stop, jangan pernah gengsi. Anda lihat hasilnya, dari 10 juta nggak ada 1 tahun diskon jadi 5 juta, sudah separuh. Nah, itu pun kalau misalkan saya itu belum sampai 1 tahun. Kalau kita menunggu sampai kira-kira sama dengan yang pelunasan tadi 3 tahun lah, nah, bisa jadi nilainya pasti di bawah itu. Misalkan nilainya 3 juta atau 4 juta. Nah, Anda cuma dari 10 juta Anda cuma bayar misalkan 4 juta aja. Berapa banyak yang sudah ada, dana yang Anda sudah irit jadinya.
Setelah 3 tahun, tahun keempat Anda diskores, tahun kelima Anda sudah bisa mengajukan lagi. Kalau tadi total Anda habis dengan pelunasan Anda, biaya pelunasan 3 tahun itu 10 juta, ditambah hutang pokok 10 juta, 20 juta Anda keluar uang. Yang ini kalau dengan cara stop bayar kartu kredit, Anda cuma keluar uang 4 juta setelah macet selama 3 tahun. 4 dibanding 20 juta, Anda sudah hemat yang namanya 16 juta. Nah, itulah pengalaman saya. Semoga pengalaman saya ini, setelah Anda mendengarkan cerita saya ini, Anda menjadi berubah pikiran. Yang saya mau sih Anda berubah pikiran menjadi berani ambil langkah untuk stop membayar tagihan kartu kredit sementara waktu. Saya berharap Anda justru tidak mengambil langkah yang seperti yang langkah saya sebelumnya, yaitu mengambil pelunasan. Karena itu akan menjebak Anda nantinya. Oh ya, ada satu lagi. Yang lebih parah itu sebelum saya mengenal yang namanya sistem pelunasan. Saya terkena penutupan di kartu kredit Standard Chartered. Di situ kartu saya ditutup secara sepihak karena terindikasi adanya sistem gesek tunai. Maka tagihan saya waktu itu sekitar 15 juta. 15 juta, saya cuma punya waktu tempo seminggu waktu itu. 1 minggu saya cuma punya waktu tempo, karena 1 minggu kemudian itu ada sudah jatuh tempo. Jadi saya cuma punya waktu 1 minggu untuk menyiapkan dana sebesar 15 juta. Bayangkan. Itu saya benar-benar kalah telak. Saya bayar full, saya carikan dananya sampai akhirnya terkumpul senilai 15 juta. Saya langsung bayarkan melalui ATM ke Standard Chartered. Setelah itu kartu saya ditutup, tidak bisa dipakai lagi. Nah, itulah pengalaman saya pada waktu dulu. Saya belum mengenal yang namanya itu sistem pelunasan ataupun sistem macet kartu kredit dengan stop membayar sementara waktu. Nah, semoga Anda tidak perlu merasakan atau mengalami yang saya alami sebelum-sebelumnya. Cukup Anda langsung mulai dengan langkah yang saya terakhir ini, yaitu stop membayar hutang kartu kredit sementara waktu. Itu sudah jalan yang terbaik. Kiranya demikian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadikan pembelajaran bagi Anda semua. Nama saya Rudi. Kita jumpa lagi di video saya selanjutnya.